Oke, selamat pagi untuk teman-teman pertanian semuanya ya. Kembali di channelnya Petani Modern. Kesempatan pagi hari ini saya akan coba berbagi ya kawan-kawan. Ini cabai besar saya ya. Ini nganu kawan ya. Untuk cabenya itu kalau tidak dipolinasi ini tidak mau berbuah. Ini beda dengan cabai yang konsumsi ya. Cabai lokal itu ini bukan. Ini harus dipolinasi. Kalau seperti ini tidak terpolinasi tidak akan jadi ya buahnya. Ini sangat sulit kan kawan, tapi perawatannya sama saja dengan cabai lokal ya. Kalau suasana hujan ekstrim kayak gini ya kawan, yang pertama kita harus lakukan itu adalah menaikkan pH nya ya, seperti ini ya kawan-kawan ya. Bisa ditaburi di sela-sela bidangan itu kapur dolomit. Yang utama itu kita naikkan pH nya dulu. Yang jelas kalau hujan pH tanah itu pasti menurun di 4,5 dan selain sebagainya. Lalu caranya gimana kawan-kawan ya? Ini di lubang tanam yang ini kita tutup pakai dolomit seperti ini ya kawan-kawan. Terus lubang yang ini khusus untuk pupuk ya. Kalau kita mau pupuk di sini, pupuknya kalau hujan lebih baik ditugal atau digejik nih loh kawan ya. Seperti ini juga saya tugal. Nah ini di dalamnya ini pupuk. Di sini pupuk ya kawan-kawan. Lalu ini ditutup saja ya. Ini akan sangat membantu tanaman kita bisa menyerap nutrisinya dengan sempurna, agar walaupun hujan lebat tidak bisa rontok ya kawan. Seperti ya penampakannya. Sebelum masuk ke obat-obatan, saya tunjukkan dulu untuk menaikkan pH nya saja ya. Ini sebenarnya mulai berbuah, tapi ini susah kawan ya. Ini bukan cabai lokal. Sebenarnya kalau cabai lokal itu mudah sekali, dibiarkan saja dia berbuah sendiri. Tapi kalau ini mau nggak mau kita harus polinasi secara manual untuk bunganya ini. Kalau tidak dipolinasi rontok seperti ini ya kawan. Ini tidak terpolinasi ini rontok kalau tidak terpolinasi. Karena hujan kita tidak bisa melakukan polinasi, akhirnya ya banyak yang rontok. Tapi ini tidak apa-apa. Kalau untuk cabai lokal saya jamin ini memuaskan ya kawan ya. Terus apa sih untuk funginya yang harus kita lakukan kalau musim yang ekstrim kayak gini kawan ya? Kalau musimnya hujan seharian sangat lebat, nah ini saya tunjukkan dulu ya. Nah, pola tanamnya sangat jarang seperti ini kawan. Oke, masuk ke obat-obatannya ya kawan. Yang pertama kawan harus siapkan itu adalah mancozeb sebagai pelindung atau jas hujannya tanaman dari serangan jamur. Pokoknya intinya jamur, ada Phytophthora, ada Anthracnose. Pokoknya yang busuk-busuk intinya yang jamur ya kawan ya. Kawan-kawan harus pakai Beyond M ya. Di sini karena ada Aciben Solar S-methyl-nya sama mancozeb. Ini sudah merupakan jas hujan dan vaksinnya tanaman ya kawan. Kalau menurut saya ini sangat penting. Ya, ini aplikasikan pertama kali ya kawan ya. Misalkan sebelumnya belum dipakai ini, langsung aplikasikan ini 2 sendok ya kawan ya. Untuk memberikan perlindungan dan vaksinasi terhadap tanaman ya, agar tidak terserang dengan penyakit. Lalu yang hari berikutnya kawan ya, misalkan kalau hujan lagi terus tanamannya masih belum puas ya, untuk buahnya belum banyak ya, kita harus dorong kawan-kawan ya, pakai pupuk juga pakai funginya yang fungsinya mampu mendorong masa-masa pembuahan itu. Yang seperti ini kawan ya, kawan-kawan bisa pakai Piraclo ya. Bahan aktifnya itu Pyraclostrobin 250 gram per liter ya. Ini ya, kawan-kawan harus pakai ini. Kalau menurut saya ini harus Piraclo ya. Piraclo ini digabung sama pupuk Grenka ini ya. Kita ambil kaliumnya, ini tidak apa-apa, ada nitrogen 13%, itu tidak masalah. Lalu kita tambah ini 1 sendok, ini 2 sendok, ini bisa 3 sendok atau lebih ya. Pokoknya ya, habis Beyond M kita spray pakai yang ini, yang gulungan ini ya, Piraclo, yang isinya ini Pyraclostrobin ya, bahan aktifnya. Ini sangat bagus, bisa buat tanaman yang masih kecil dan tanaman yang sudah besar. Ini bisa Piraclo digabung dengan Grenka atau bisa KNO 3 putih ditambah magnesium sulfat. Ini sangat penting karena ini juga mengangkut nutrisi, nanti tidak memperkuat agar tidak rontok. Lalu besoknya lagi gimana caranya? Kalau suasananya ekstrim ya kawan ya, kawan-kawan merasa tanamannya belum aman, besoknya kita rolling pakai yang ini
antrakol ya, ini antrakol. Rolling bahan aktif yang lain ya, tadi kan pakai ini sudah yang ketiga ya, antrakol. Bisa ditambahkan ini kalsium dan juga bisa ditambahkan boronnya ya kawan, seperti itu ya. Terus kalau masih hujan lagi, lanjut lagi, kita bisa rolling pakai tembaga ya. Ini bahan aktifnya tenaga, bisa pakai kopsit atau bisa merek dagang yang lain. Terus besoknya misalkan tanaman kawan-kawan semua sudah puas dengan buahnya, siap untuk dipanen, kawan kan bisa pakai yang ini ya, yang punya bahan aktif difekonazolnya sama azoxystrobin. Karena di sini nanti kalau difekonazolnya ada, otomatis dia akan menghambat pertumbuhan kawan-kawan ya. Ini menurut saya ini pamungkas saja untuk obat terakhir ya. Kita mau manen gitu, kita sudah pakai ini, tidak apa-apa, tidak masalah. Nanti kalau masih kecil pakai ini, dia berhenti, tidak tumbuh lagi. Oke, sekali lagi saya ulas untuk penjelasannya biar bisa diingat secara gampang ya kawan. Langsung belajar di lapangan. Yang pertama di hutan itu kita harus naikkan pH. Caranya tabur di sela-sela bedengan sama tutup di pangkal batangnya ini seperti ini untuk mupuk. Nah, itu untuk pH-nya. Kita bisa mengaturnya ya. Lalu setelah itu kita harus beri fungisida Bion M. Ini yang pertama kali. Yang kedua kalinya kita pakai Piraglo. Kita gabung dengan Green K atau KNU 3 putih, ditambahi magnesium sulfat, ini sangat penting. Lalu di rolling lagi pakai yang ini, antrakol, bisa ditambahkan kalsium, bisa apa saja kawan, tapi menurut saya yang terbagus itu ini, saya sukanya ini kalsiumnya yang cair. Bisa ditambahkan boron, misalkan tidak ada ini sudah ada boronnya, tidak apa-apa. Misalkan kalsium sama ini sudah bisa di rolling, ini tidak ada, tidak apa-apa. Lalu yang berikutnya kita pakai yang ini tembaga, bisa di rolling lagi pakai yang ini, atau bisa pakai mancozeb yang lain, bisa, produknya tidak masalah, yang penting bahan aktifnya itu jelas gitu kawan-kawan ya. Jangan sampai tercampur yang nggak bisa dicampurkan, itu bisa salah nanti ya. Bisa dimengerti ya. Sampai di sini dulu untuk videonya, semoga kawan-kawan bisa memahaminya dan bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.